terlalu sangar buat laptop 2,9 jutaan. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi tahun 2024 ini Advan mulai menggebrak pasar laptop lagi ya. Setelah sebelumnya rilis Advan AI Gen menggunakan Ryzen AI termurah, dan kali ini Advan rilis Advan Transformer guys, yang kalian tahu harganya cuma 2,9 jutaan, dan bisa dilihat ini desainnya bener-bener sangar banget ya. Penasaran? Yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia boxnya guys ya. Ini box yang keren banget buat laptop di harga 2,9 jutaan. Jadi untuk boxnya ini warna hitam. Di bagian tengahnya ini ada logo Autobot Transformer ya. Di sini ada logo barunya Advan, dan di sampingnya ini kayak ada ornamen-ornamen gitu guys. Untuk di bagian samping boxnya juga nih. Jadi ini ada kayak ornamen-ornamennya Transformer. Ini dari film Rise of the Beast ya. Untuk di bagian samping sebelah sini juga. Kalau di bagian atas di sini, nah ini kayak ada tulisan kalau semua karakter ini adalah trademarksnya dari Hasbro ya. Sedangkan kalau untuk di bagian sini ada logo Advan dan logo Transformer. Keren banget ya, Advan berkolaborasi dengan Transformer guys. Dan untuk di bagian belakang di sini ada gambar laptopnya ya. Jadi di sini ada wallpaper Transformer, sama untuk bodi bagian belakangnya juga ada gambar logo Transformernya nih. Keren. Nah, kalau untuk tipenya sendiri ini Advan T-Book Transformer ya, yang harganya ini cuma di 3 jutaan guys. Yuk langsung aja kita buka ya. Jadi ini masih segel. Kita buka. Oke. Wih, jadi pertama di sini kita dikasih stiker-stiker Transformer ya. Nih. Lumayan keren nih kalau ditempel di bagian belakang bodinya nih ya. Dan ini dia laptopnya guys. Kita lihat sekilas ya. Wow. Advan Transformer, dan nanti kita bahas lebih lengkap. Sekarang kita cek dulu kelengkapannya. Di sini ada kartu garansi sama buku panduan singkat. Terus di sini ada charger ya. Jadi untuk chargernya sendiri ini masih tipe seperti ini ya, belum USB-C. Dan di sini untuk outputnya sendiri ini 24 watt. Dan oke, udah nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita bahas produknya. Nah, untuk desain laptop ini benar-benar sangar ya. Jadi nggak main-main Advan kolaborasinya dengan Transformer guys ya. Ada logo Autobot yang kayak ada retakan-retakan gitu. Sekilas pasti nggak nyangka kalau harganya di 3 jutaan aja ya. Karena warna silver tipis, ini punya look laptop 4-5 jutaan. Dan ketika dipegang pun memang punya feel yang premium ya. Karena covernya ini menggunakan material metal, so emang berasa solid. Nah, kalau untuk bezel bagian kanan kiri layarnya itu tipis guys ya, cakep. Bagian atasnya juga nggak terlalu tebal. Di sini ada kamera 2 megapiksel yang ada penutupnya juga untuk privacy. Nah, kalau untuk di bagian bawahnya ada logo baru Advan yang logonya juga kecil nih. Nah, untuk engselnya ini lumayan menarik juga. Dia bisa diputar hingga 180 derajat ya, so lebih fleksibel. Nah, untuk keyboardnya ini punya layout kayak MacBook Air ya, short travel, palm rest-nya juga cukup, feel ngetiknya ini nyaman, lebih enak daripada Advan Soulmate. Ya paling finishingnya aja yang emang kurang smooth. Dan jelas ya, untuk minusnya keyboardnya ini nggak ada LED backlight. Nah, kalau untuk ukuran touchpadnya ini tergolong luas, tipenya memanjang ke samping gitu guys, dan dipakai ini responsif, sudah support Windows gesture, dan clicky juga ya, nggak terlalu keras kliknya. So nggak ada PR sih, untuk touchpadnya ini enak aja dipakainya.
Oke, yuk lanjut kita pindah ke layar. Yang aku lihat sih di sini layarnya ya mirip-mirip sama Advance Soulmate ya, ukurannya 14 inch dengan panel TN ya. Yang kalau kita ngeliatin dari depan atau dari samping sini nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Tapi kalau ngelihatnya dari sudut atas atau bawah baru guys, warnanya itu kelihatan beda ya. Jadi untuk sudut pandangnya ini emang nggak terlalu luas. Nah, kalau untuk resolusinya ini HD 1366 x 768 pixel dengan layar 14 inch ya. Tentu kalau diperhatiin memang kerasa kurang tajam ya. Jadi untuk nonton film ya cukup aja guys, masih sesuai sama harganya. Nah, ini juga udah dual speaker, so misalnya dipakai nonton juga dapat feel stereo, walaupun secara kualitas suaranya ya ini standar aja. Nah, kalau kita kurang puas sama suaranya, ini di bagian kanannya tuh ada port audio jack, jadi bisa disambungin ke headset atau speaker. Yang juga di sini ada micro SD slot, ada port USB 2.0, ada port USB 3.2, dan juga ada Kensington lock. Kalau di sebelah kiri di sini ada port charger, ada port USB 3.0, ada port HDMI, ada USB Type-C 3.2 sama ada lampu indikator. So, untuk portnya lengkap ya, dia punya USB-C dan juga ada micro SD card slotnya juga. Nah, lanjut untuk performa, jadi dengan harga 2,9 juta ini dikasih Intel Core N Series N100 dengan Intel UHD grafik, RAM-nya 4GB DDR4 dengan storage ini 128GB eMMC. Untuk test speednya, read-nya bisa tembus di 300-an MB per second ya, standar kelas eMMC. Kalau pengen kenceng lagi, aku coba buka nih, ada slot M.2 buat nambahin SSD-nya. Ini bisa up to 1 TB, dan untuk RAM-nya juga bisa di-upgrade ya hingga 16GB. Nah, kalau untuk OS-nya ini Windows 11 original, so udah aman banget, udah siap pakai. Nah, kalau untuk performa penggunaan sehari-hari gimana? Karena ini menggunakan Intel N100 ya, ini udah cukup sih ya untuk keperluan pekerjaan ringan seperti Office, untuk ngetik Word, Excel, PowerPoint ini udah cukup. Kalau untuk browsing-browsing juga udah nyaman aja ya. Cuman memang kurang rekomen kalau untuk editing foto, editing video, apalagi main games. Ya pastinya untuk keperluan sekolah sih, ngerjain tugas, ngetik skripsi, dan baterainya juga awet ya, 6000 mAh-nya. Ini aku coba nonton YouTube 3 jam, berkurang 25% aja. Kalau untuk chargingnya sendiri sekitar 2,5 jam lebih. Nah, kalau untuk koneksinya ini tentunya udah punya WiFi dan juga Bluetooth 5.1. Nah, untuk kesimpulannya, Advantibook Transformer ini cocok buat kalian pelajar atau pekerja kantoran yang nggak terlalu butuh laptop dengan spek tinggi. Yang penting udah cukup lah untuk kerjaan office, terus meeting, tapi punya build quality yang bagus ya. Jadi ini materialnya metal guys ya. Terus untuk di bawah-bawah juga ini masih nyaman. Misalnya kalian kerja atau sekolah itu kan pakai tas, ini bobotnya juga masih ringan ya. Nggak sampai 1,5 kg dan juga tergolong tipis ya, jadi nggak makan tempat juga. Dan kalau misalnya masih butuh RAM tambahan atau storage tambahan pun ini masih bisa di upgrade guys ya. Yang pastinya untuk harganya pun ini terjangkau. Untuk launchingnya ini di harga 2,9 jutaan aja. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.